orang yang percaya. Kenapa banyak kaum bapa yang tidak ikut persekutuan? Ini sebuah fenomena yang selalu kita harus sebagai kaum bapa sadari. Ini sementara dipertanyakan kepada kita. Kenapa banyak kaum bapa yang tidak ke gereja? Saya cuma mau bilang, kalau ya bersyukur karena saya pernah mengunjungi orang yang tidak ke gereja, lalu memang dia cuma bilang begini, memang Pak Pendeta malam mamin nama kami itu anak kita lalu. Tapi seringkali kalau kita datang, ya kalau dia menjawab begini dan besok dia datang ke gereja, puji Tuhan. Tapi seringkali kita berkunjung jawabannya lain. Majelis Paroma gereja begini. Pengurus pale begini. Bapak Ibu, saya mau bilang, seandainya yang datang sekarang dan kita ditanya, ini saya kembali ke kisah penciptaannya. Adam dan Hawa ditanya, Adam, kenapa kau makan buah pohon yang kularang? Itu Hawa, itu Ular tidak menjawab dia karena memang dia cuma alat untuk itu. Dia tidak mampu lagi menjawab. Saya berpikir, seandainya begitu ditanya Adam, dia bilang, iya Tuhan, minta maaf, salah maka hidup dong. Saya kira tidak akan separah itu di hukuman. Lihat, kita berusaha sebaik mungkin di dunia itu selalu mencari pembenaran untuk diri kita sendiri. Dan mohon maaf, ini kelemahannya kaum bapa. Kenapa banyak orang yang tidak datang ke kumpulan, ke gereja? Mungkin karena satu kelemahannya kaum bapa adalah banyak orang yang terlalu berusaha membenarkan dirinya sendiri sehingga orang lain merasa bersalah. Kalau saya pernah sampai di suatu daerah, kalau soal bertengkar adu mulut itu jangan dicoba-coba. Kalau sudah ada yang bilang tae, jangan dilawan. Apapun yang kau bilang ke sana pasti bilang tae. Dia tae. 10 kali kau sampaikan alasan apapun tetap menjawab tae. Kalau suatu waktu dia ternyata salah, kalau dia bilang, "Kalau aku mau salah, lihat tangan pada putih." Coba kita lihat kekerasan hati orang Farisi, kekerasan hati kaum bapa. Rupanya ini satu penyebab mengapa banyak kaum bapa yang tidak datang ke gereja. Karena itu pembinaan di lingkup kaum bapa, kalau PKB klasis jalan, bagaimana supaya kaum bapa itu jangan terlalu tinggi egonya. Coba kita sama seperti ibu-ibu yang setiap kali ada persoalan tadi ke temannya. Bagaimana ini dia bumbunya? Bumbu saya. Kalau kita ngomong, ku tahu itu. Coba lihat. Apa bedanya ibu dan kita? Kita terlalu tinggi. Dan kalau itu teman-teman kita yang tidak bisa setinggi kita, banyak yang tidak. Bagaimana teman-teman kita mau mempertanggungjawabkan dirinya? Saya selalu bilang, ini orang buta ditanya, orang buta, menurutmu bagaimana? Dia bilang, kalau dia itu nabi karena dia sudah kasih sebut saya. Tapi orang yang tinggi-tinggi itu sedikit, yang harusnya bilang, tidak. Dia itu bukan Tuhan karena melanggar sabat. Kita terlalu banyak alasan untuk bahkan kebenaran pun kita bisa tunggang balikan. Kaum bapa itu banyak yang seperti itu. Kaum bapa itu dia seringkali menjadi penutup saluran
berkat. Berkat mau datang, dibilang jangan, tutup. Berkat mau datang, tutup. Karena itu banyak yang tidak sampai kepada Tuhan. Banyak orang buta yang tetap dibiarkan buta oleh orang-orang yang merasa diri terlalu tinggi. Bahkan banyak orang yang tadinya tidak buta menjadi buta karena banyak orang yang terlalu tangguh menjawab. Bukan bertanggung jawab, tangguh menjawab. Yang penting kupebali ini mau nak ditahu tangan arah putih. Selamat merenungkan. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang buta di kalangan PKB. Semoga kita adalah orang-orang yang membawa teman-teman kita datang di persekutuan seperti ini. Jangan biarkan mereka terus buta. Apalagi kalau mereka sudah mulai melihat dan kita yang tutup pulang. Jangan mau datang, biar mau buta terus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.